Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Milky Nur Fazriah, mahasiswa Universitas Dian Nusantara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai audit pemasaran. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu pengertian audit pemasaran. Audit pemasaran adalah pengujian yang komprehensif, sistematis, independen, dan dilakukan secara periodik terhadap lingkungan pemasaran, tujuan, strategi, dan aktivitas perusahaan atau unit bisnis untuk menentukan peluang dan area permasalahan yang terjadi, serta merekomendasikan rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Tujuan dan manfaat. Tujuan utama audit pemasaran adalah untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman pemasaran yang dihadapi perusahaan dan merencanakan perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi ancaman tersebut. Manfaat audit pemasaran adalah hasil audit dapat memberikan gambaran yang objektif tentang kinerja pemasaran perusahaan dan berbagai kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan upaya pemasaran yang masih memerlukan perbaikan. Nah, ada dua tipe audit pemasaran. Yang pertama, audit fungsional atau vertikal, yaitu audit yang dilakukan terhadap beberapa aktivitas dari Departemen Pemasaran seperti periklanan atau penjualan dan membuat analisis terhadap bagian-bagian yang diaudit tersebut. Yang kedua, audit menyeluruh atau horizontal, yaitu yang melakukan audit terhadap keseluruhan dari fungsi pemasaran perusahaan. Audit pemasaran dapat mencakup 6 wilayah utama dalam pemasaran. Yang pertama, audit lingkungan pemasaran. Yang kedua, audit strategi pemasaran. Yang ketiga, audit organisasi pemasaran. Yang keempat, audit sistem pemasaran. Yang kelima, audit produktivitas pemasaran. Dan yang keenam, audit fungsi pemasaran. Pada dasarnya, pelaksanaan audit pemasaran bisa mengikuti tahap audit secara umum, yaitu yang pertama audit pendahuluan dan yang kedua review dan pengujian atas pengendalian manajemen perusahaan. Proses manajemen pemasaran merupakan proses menganalisis peluang-peluang pasar, memilih pasar sasaran, mengembangkan bauran pemasaran, dan mengelola usaha upaya pemasaran. Proses ini mengkoordinasikan seluruh aktivitas pemasaran dalam suatu strategi pemasaran yang ditetapkan perusahaan dan sumber daya yang terlibat di dalamnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Program audit dibuat untuk setiap tahapan audit sesuai dengan informasi yang ingin diperoleh pada setiap tahapan tersebut. Program kerja audit memuat beberapa pertanyaan penting untuk mendapatkan data atau informasi sesuai dengan tujuan audit yang telah ditetapkan. Lingkungan pemasaran atau marketing environment terdiri atas pelaku dan kekuatan-kekuatan di luar pemasaran yang memengaruhi kemampuan pemasaran perusahaan untuk mengembangkan dan mempertahankan transaksi yang berhasil dengan konsumen sasarannya. Lingkungan pemasaran terdiri atas dua kelompok besar, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Nah, lingkungan mikro terdiri atas kekuatan-kekuatan di sekitar perusahaan yang memengaruhi kemampuannya dalam melayani pelanggannya. Berikut adalah para pelaku utama dalam lingkungan mikro. Yang pertama perusahaan, yang kedua pemasok, yang ketiga perantara pemasaran, yang keempat pelanggan, dan yang kelima pesaing. Kemudian lingkungan makro merupakan kekuatan-kekuatan kemasyarakatan yang lebih luas yang mempengaruhi segenap lingkungan mikro perusahaan dan keputusan-keputusan strategis pemasaran. Lingkungan makro meliputi lingkungan alam, lingkungan demografi, lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik, dan lingkungan budaya. Selanjutnya yaitu audit sistem pemasaran. Yang pertama, sistem informasi pemasaran adalah orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan pengambil keputusan pemasaran secara akurat dan tepat waktu. Yang kedua, sistem informasi pemasaran berawal dan berakhir pada manajer pemasaran. Selanjutnya, suatu informasi pemasaran yang bermanfaat memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama relevan, yang kedua cukup, yang ketiga kompeten, dan yang keempat efisien. Audit organisasi pemasaran. Pemasaran pada dasarnya adalah keseluruhan dari perusahaan, karena pemenuhan kepuasan pelanggan adalah tanggung jawab keseluruhan bagian atau fungsi yang terdapat di perusahaan. Kesuksesan kinerja pemasaran perusahaan bukan suatu yang berdiri sendiri, tetapi lebih pada kerjasama antar fungsi dan bagian yang membentuk suatu rangkaian rantai nilai dalam mencapai tujuan perusahaan. Kinerja pemasaran perusahaan tergantung dari ketepatan program pemasaran dalam menerjemahkan berbagai kebutuhan
kebutuhan pelanggan yang semakin berkembang dan implementasi program pemasaran tersebut dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, untuk menjadikan berbagai program pemasaran berjalan secara efektif dan efisien, organisasi pemasaran juga harus optimal mampu mengkoordinasikan keempat dimensi aktivitas pemasaran. Yang pertama, fungsional, yang kedua, geografis, yang ketiga, produk, dan yang keempat, pelanggan. Audit fungsi pemasaran merupakan pengujian yang sistematis dan terdokumentasi terhadap bagaimana perusahaan menentukan bauran pemasarannya dan apakah bauran pemasaran tersebut secara efektif dapat mencapai tujuan pemasaran dan tujuan pemasaran secara keseluruhan. Fungsi pemasaran melibatkan kebijakan penting dalam bauran pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran. Kebijakan tersebut meliputi yang pertama kebijakan produk, yang kedua kebijakan harga, yang ketiga kebijakan promosi, dan yang keempat kebijakan saluran distribusi. Keputusan lini produk. Lini produk merupakan sekelompok produk yang berkaitan erat karena memiliki fungsi yang sama, dijual untuk kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan melalui jenis-jenis outlet atau saluran distribusi yang sama, atau berada dalam rentang harga tertentu. Keputusan lini produk mencakup beberapa keputusan penting yang berkaitan dengan yang pertama, rentang lini produk, yang kedua, merentangkan lini produk, yang ketiga, mengisi lini produk, yang keempat, modernisasi lini produk, dan yang kelima, menetapkan tampilan lini produk. Keputusan bauran produk. Bauran produk merupakan sebuah himpunan lini produk dan barang-barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. 4 dimensi bauran produk meliputi keluasan, kepanjangan, kedalaman, dan konsistensi. Harga adalah uang dibebankan untuk sebuah barang atau jasa atau jumlah nilai yang konsumen pertukarkan untuk mendapatkan manfaat dari memiliki atau memanfaatkan suatu barang atau jasa. Ada beberapa tujuan pemasaran yang berpengaruh terhadap kebijakan penetapan harga. Yang pertama, kelangsungan hidup produk, yang kedua, maksimasi laba saat ini, yang ketiga, kepemimpinan pangsa pasar, dan yang keempat, tujuan lain. Ada 5 penetapan harga. Yang pertama, penetapan harga biaya plus, yang kedua, penetapan harga impas atau pulang pokok, yang ketiga, penetapan harga berdasarkan persepsi nilai, yang keempat, penetapan harga going trade, yang kelima, penetapan harga tender. Kebijakan saluran distribusi. Saluran distribusi merupakan jaringan organisasi yang menghubungkan produsen dengan pengguna atau konsumen akhir. Fungsi penting yang dilaksanakan oleh saluran distribusi dalam arus pemasaran meliputi informasi promosi, negosiasi, pemesanan, pembiayaan, pengambilan risiko, pemilikan fisik, dan pembayaran hak milik. Keputusan mengenai bentuk saluran pemasaran melibatkan pertimbangan-pertimbangan penting tentang analisis kebutuhan pelanggan, penetapan tujuan saluran pemasaran, identifikasi alternatif saluran pemasaran utama, evaluasi alternatif saluran pemasaran utama. Suatu bauran komunikasi pemasaran atau bauran promosi dapat terdiri atas kombinasi dari komponen bauran promosi berikut. Yang pertama, pengiklanan, yang kedua, pemasaran langsung, yang ketiga, promosi penjualan, yang keempat, hubungan masyarakat dan publisitas, dan yang kelima, penjualan personal. Nah, untuk contoh kasus audit pemasaran yaitu dari PT Permen Gami. PT Permen Gami adalah sebuah perusahaan permen yang berukuran industri menengah. Perusahaan ini membuat permen rasa tropical berry yang banyak diminati anak-anak kecil. Dalam 2 tahun terakhir, penjualan dan labanya sangat kecil. Manajemen Puncak merasa persoalan terletak pada tenaga penjualan. Menurutnya, pada bagian ini tidak dapat bekerja keras atau tidak cukup pintar untuk memperbaiki keadaan. Manajemen Puncak merencanakan untuk menyewa pelatih tenaga penjualan untuk melatih mereka dalam teknik barang dagangan dan penjualan modern. Akan tetapi, sebelum melaksanakan rencana tersebut, manajemen memutuskan untuk menyewa konsultan pemasaran untuk melakukan audit pemasaran. Auditor mewawancara manajer, pelanggan, perwakilan penjualan, dealer, dan meneliti berbagai data. Cukup sekian presentasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.